Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Musyapa. Saya dari jurusan Diploma 3 Manajemen Transportasi Laut. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis muatan kapal berdasarkan sifatnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari muatan kapal. Jadi, muatan kapal adalah merupakan objek dari pengangkutan dalam sistem transportasi laut dengan mengangkut muatan sebuah perusahaan pelayaran niaga, dapat memperoleh pendapatan sebagai bentuk uang yang sangat menentukan untuk kelangsungan hidup perusahaan dan membiayai kegiatan di pelabuhan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis muatan kapal berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah muatan basah kapal atau wet cargo. Muatan basah itu adalah muatan-muatan cairan yang disimpan di botol atau drum-drum, sehingga apabila tempatnya pecah atau bocor akan membasahi muatan-muatan yang lainnya. Contohnya susu, buah-buahan dalam kaleng, cat-cat atau minyak-minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah jenis muatan kering kapal atau dry cargo. Muatan kering kapal adalah muatan-muatan yang kering yang rusak apabila basah. Misalnya, muatan ini tidak merusak jenis muatan lain, terus mudah dirusak oleh muatan lain. Terus, muatan kering ini harus dipisahkan terhadap muatan basah dalam palka tersendiri. Dalam satu palka, muatan kering haruslah ditempatkan di atas dan muatan basah ditempatkan di bawah. Contoh jenis muatan kering yaitu tepung, beras, biji-bijian, bahan-bahan pangan kering seperti kopi, teh, tembakau, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah muatan kotor kapal atau dirty dusty cargo. Muatan kotor atau berdebu antara lain seperti semen, biji, timah, arang, dan lain sebagainya. Muatan ini menimbulkan debu yang dapat merusak jenis barang lain, terutama muatan bersih. Setelah dibongkar, muatan ini selalu meninggalkan debu atau sisa perlu dibersihkan. Dalam pemuatan perlu dipisahkan terhadap muatan lainnya, bahkan dipisahkan terhadap sesama golongannya sendiri. Yang keempat adalah muatan bersih kapal atau clean cargo. Muatan bersih kapal ini tidak merusak muatan lain dan tidak meninggalkan debu atau sisa yang perlu dibersihkan setelah dibongkar. Tidak merusak jenis barang lain, contohnya sandang, benang, tenun, perkakas rumah tangga, atau piring, mangkok, gelas, barang-barang kelenteng lainnya. Yang kelima adalah jenis muatan berbau atau odorous cargo. Jenis muatan ini dapat merusak atau membuat bau jenis muatan yang lainnya, seperti teh, kopi, atau tembakau, dan lain-lain. Maupun dapat pula merusak sesama golongannya seperti kerosin, wool, crate rubber, atau kayu. Yang keenam adalah muatan bagus atau delicate cargo. Yang termasuk dalam golongan ini adalah golongan muatan yang pada umumnya terdiri dari bahan pangan. Jenis barang ini dapat dirusak oleh barang-barang yang mengandung bau atau muatan basah dan muatan kotor atau berdebu. Contohnya beras, tepung, teh, tepung terigu, susu bubuk dalam plastik, dan tembakau. Yang terakhir adalah muatan berbahaya. Jenis barang ini adalah golongan muatan yang mudah menimbulkan ledakan atau eksplosif. Permuatan pemadatan, muatan ini haruslah ditempatkan yang tersendiri dan pemuatannya harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam buku petunjuk, yaitu Blue Book. Contohnya dinamit, mesin kepala peluru, black powder, atau fireworks. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.